Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang implementasi integral tentu. Untuk kelompok sendiri, di ini kami beranggotakan 7 orang, yaitu satu Miftahul Fauzan, Mikhail, Salsabila Ramadan, Safana Helmina Fisa, Serli Perdayanti, Toko Dika Saputra, dan Taufikur Rahman. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan. Pembuktian integral metode Riemann untuk mencari luas daerah di atas sumbu X. Diketahui grafik. Di sini kita mempunyai fungsi fx dengan sumbu X yang dibatasi oleh kurva A dan juga B. Nah, untuk mencari luas daerah yang di bawah fungsi fx ini, kita akan mencari luas daerah tersebut dengan menggunakan persegi panjang, luas persegi panjang. Seperti contoh di samping. Nah, untuk mencari luas daerah, kita akan menggunakan luas persegi panjang. Nah, di sini untuk mencari luas daerahnya, kita akan membagi menjadi beberapa partisi seperti di sini. Di sini kita akan membaginya menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk mencari lebar setiap persegi panjangnya, kita akan menggunakan rumus delta X. Delta X yaitu sama dengan B, kurva B dikurang A dibagi dengan N. Ini untuk lebar setiap persegi panjangnya, delta X. Nah, untuk N sendiri di sini ini merupakan jumlah setiap persegi panjang. Misalkan di sini kita B-nya itu 4 dan A-nya 1 dibagi. Nah, kita akan membaginya jadi 4. Nah, hasilnya yaitu 3/4. Biar lebih paham, maaf. Dan sekarang untuk mencari tingginya atau lebar setiap persegi panjang, kita akan menggunakan titik-titik yang mendekati fungsi fx pada di atas ini. Itu 2, 3, 4. Nah, nantinya nilai tersebut akan jadi x2 di sini x1-nya. Itu x2, x3 dan juga x4. Nah, nantinya x1 di sini substitusikan dengan fungsi fx yang mendekati kurva ini. Lebih paham, kita lanjut ke slide selanjutnya. Mencari luas daerah di atas sumbu X. Nah, luasnya panjang dikali dengan lebar ya, untuk mengetahui setiap persegi panjang yang berada di dalam kurva tersebut. Untuk panjangnya yaitu fx1. Fx1 ini ya, yang di atas tadi, lebar atau panjang atau juga tinggi pada setiap persegi panjang. 2, 3, 4 dikali dengan lebarnya itu sendiri yaitu delta X sama dengan B dikurangi A. B di sini kurangi A dan N dibagi dengan N. N di sini yaitu jumlah partisi persegi panjangnya. Kan ini 4. Nah, lanjut. Berarti di sini kita mempunyai rumus untuk mengetahui luas daerah tersebut, yaitu luas 1, luas 2, luas 3, dan 4. Dimana luas 1 di pertama yaitu fx1. Fx1 ini di panjang atau tinggi fx1 di sini dikalikan dengan delta x, dimana delta x tersebut merupakan lebar dari setiap persegi panjang. Berarti nilainya akan bernilai sama ya. fx1 dikali dengan delta x sama fx2 dikali delta x
tambah fx3 dikali dengan delta x, fx4 dikali dengan delta x. Gimana kalau misalkan kita akan membaginya 10? Berarti di sini juga akan 10 si n-nya dan juga luasnya tersebut, karena jumlah si persegi panjangnya itu akan 10, menjadi 10. Nah, di sini kita bisa memfaktorkannya menjadi fx1 tambah fx2 ditambah fx3 tambah fx4 lalu dikalikan dengan delta x ya, panjangnya ya, dikali dengan lebarnya. Ditambahkan lalu dikalikan dengan lebar. Nah, di sini kita mempunyai bisa disebut dengan notasi sigma I, di mana I sama dengan 1, di mana I 1 sampai dengan 4. 4 di sini karena merupakan jumlah partisi pada persegi panjang di sini. Nah, gimana kalau misalkan tadi 10? Berarti di sini juga 10. 4. Dimulai dari fx1 sampai dengan n, kalau misalkan sampai jumlahnya banyak, dikali dengan delta x ya, lebarnya itu tersendiri dari setiap persegi panjang, yaitu rumusnya B dikurangi A per N. Nah, untuk daerah dengan partisi sebanyak N, luas I sama dengan 1 sampai dengan N, dimana fxi dikali dengan delta x ya, sama ini untuk daerahnya menuju Tahingga. Nah, biar lebih paham kita slide selanjutnya. Nah, di sini kita mempunyai dua gambar, di mana pada gambar pertama memiliki partisi. Nah, pada gambar di sini ada dua perbedaan gambar, yaitu pada gambar pertama di sini memiliki 4 partisi dan pada gambar kedua di sini mempunyai 8. Bisa kita perhatikan bahwa pada gambar yang sedikit, pada partisi, jika partisinya sedikit, maka jumlah errornya akan semakin banyak. Tuh. Maka jika partisinya banyak, maka jumlah errornya akan maka jumlahnya ini akan mendekati pada kurva fx. Nah, artinya luas I sama dengan 1 sampai dengan N apabila nilainya semakin banyak atau sampai dengan Tahingga N, fx1 dikalikan dengan delta x. Nah, N-nya yaitu menuju Tahingga. Bisa disimpulkan sebagai berikut. Luas N menuju Tahingga I sama dengan 1 sampai dengan N, fx1 dikalikan dengan delta x. Artinya seperti pada yang tadi ya, ini bukan lagi nilai pendekatan, melainkan udah menuju nilai sebenarnya, dimana delta x tersebut sama ya, delta x yaitu B min A per N. Nah, sama juga hasilnya dengan L sama dengan integral A sampai dengan B fx dx. Terima kasih. Luas daerah yang dibatasi oleh garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B. Luas daerah di bawah kurva Y sama dengan fx yang dibatasi oleh garis X sama dengan A, garis X sama dengan B, dan sumbu X dapat ditentukan dengan rumus integral fx dx dari batas atas sampai batas bawah sama dengan f batas atas dikurangi f batas bawah. Batas atas itu batas yang paling kanan, sedangkan batas bawah adalah batas yang paling kiri. Selanjutnya contoh soal. Hitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat, sumbu X dan X sama dengan 2.
Dari sini dapat diketahui bahwa batas atasnya adalah 2 dan batas bawahnya adalah 0. Menggunakan rumus yang tadi, integral x kuadrat dx dari 2 sampai 0. Rumus integral x kuadrat dx adalah x n plus 1 per n plus 1. Maka x 2 ditambah 1 per 2 tambah 1. Maka hasilnya adalah x pangkat 3 per 3 atau 1 per 3 dikali x pangkat 3. Lalu si fungsi ini, fungsi 1 per 3 x pangkat 3 dimasukkan dengan batas atas dan batas bawahnya tadi. 1 per 3 dikali 2 pangkat 3 dikurangi 1 per 3 0 pangkat 3. 1 per 3 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 8 per 3 dan 1 per 3 dikali 0 pangkat 3 sama dengan 0. Maka luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan x kuadrat, sumbu x dan x sama dengan 2 adalah 8 per 3. Contoh soal yang kedua, yaitu hitunglah luas daerah yang dibatasi kurva fx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 5 dan garis x sama dengan 1. X sama dengan 4 adalah L sama dengan integral 1 sampai 4 fx dx sama dengan integral 1 sampai 4 fx-nya kita ubah menjadi x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 5 dx. Kita ubah lagi menjadi 1 per 3 x pangkat 3 dikurangi 3 per 2 x pangkat 2 ditambah 5x 1 sampai 4. Setelah itu kita substitusikan 1 per 3 4 pangkat 3 dikurangi 3 per 2 4 pangkat 2 ditambah 5 kali 4 dikurangi 1 per 3 1 pangkat 3 dikurangi 3 per 2 1 pangkat 2 ditambah 5 dikali 1. 4 di sini didapatkan dari batas atas dan 1 di sini juga didapatkan dari batas bawah. Lalu kita jumlah, yaitu 52 per 3 dikurangi 23 per 6 sama dengan 27 per 2. Hasilnya adalah 13,5. Selanjutnya ada contoh soal yang dapat diselesaikan dengan menggunakan metode Riemann. Soalnya adalah hitunglah luas daerah yang dibatasi kurva fx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 5 dan garis x sama dengan 1. X sama dengan 4 adalah, sebelumnya kita cari dulu delta x-nya dengan cara B, yaitu batas atas, dikurangi A, yaitu batas bawah, per N, yaitu jumlah partisi. Jadi 4 dikurangi 1 per 4 sama dengan 3 per 4. Lalu kita jawab, L sama dengan sigma I sampai N fx delta x, itu L sama dengan sigma 1 sampai 4, delta x-nya kita ubah menjadi 3 per 4, fx-nya juga kita ubah menjadi x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 5. Lalu kita substitusikan ke dalam partisi-partisi yang ada, yaitu 3 per 4, 1,6 pangkat 2 dikurangi 3 dikali 1,6 ditambah 5 ditambah 2,2 pangkat 2 dikurangi 3 dikali 2,2 ditambah 5 ditambah 2,8 pangkat 2 dikurangi 3 kali 2,8 ditambah 5 ditambah 3,4 pangkat 2 dikurangi 3
kali 3,4 ditambah 5. Maka L sama dengan 3/4 2,76 ditambah 3,24 ditambah 4,44 ditambah 6,36, yaitu L sama dengan 3/4 dikali 16,8, hasilnya adalah 12,6. Mencari luas daerah di bawah sumbu X sama seperti mencari luas daerah di atas sumbu X. Bedanya di sini integralnya dikali dengan negatif. Karena jika tidak dikali dengan negatif, maka luasnya menghasilkan bilangan negatif. Sedangkan luas adalah bilangan positif, bukan bilangan negatif. Jadi supaya luasnya tidak negatif, maka integralnya dikalikan dengan negatif. Kita masuk ke contoh soal. Di sini ada grafik dia memotong sumbu X di 0 dan di 2 dengan persamaan Y sama dengan X kuadrat min 2X. Ini kita tinggal masukkan ke dalam rumus yang tadi. Min integral 0 sampai 2 dengan persamaan X kuadrat min 2X dx. Kita integralkan yang X kuadrat dan min 2X. Hasilnya menjadi 1/3X pangkat 3 dikurang X pangkat 2. Gimana cara mencari hasil ini? Nah, ini X kuadrat diintegralkan menjadi 1/3 X pangkat 3. Sama ini juga 2X menjadi X kuadrat. Kita mulai dari yang X kuadrat dulu. X kuadrat sama dengan, karena di sini cuma X, di sini berarti ada 1 kan. X itu 1 X sama saja. Dia tulis 1 per pangkatnya 2. Kita turunkan 2 ditambah 1 X 2 pangkatnya juga tambah 1. Hasilnya 1/3 X pangkat 3. Sama ya hasilnya. Selanjutnya kita yang X, kita kerjakan yang 2X. Sama kayak tadi juga. 2X sama dengan, karena di sini X-nya ada nilainya 2. Kita masukkan 2 per X-nya tidak ada pangkat, berarti sama saja dengan X pangkat 1. Tulis 1 ditambah 1 X pangkatnya 1 tambah 1. Jadi hasilnya 2/2 X pangkat 2. Nah, karena 2/2 berarti kita bisa bagikan. 2/2 itu kan 1 X pangkat 2. Karena 1 X pangkat 2 sama dengan X, bisa disebut X pangkat 2 juga. Nah, sama ya hasilnya. Setelah diintegralkan, kita substitusikan. Sebentar. Nah, kita substitusikan. Pertama, substitusi dulu batas atasnya dikurang substitusi batas bawahnya. Di sini ya, di sini ada 2.
Terus yang X ininya diganti dengan nilai batas atasnya atau dengan batas atasnya dan batas bawahnya. Nah, sekarang yang batas atasnya dulu yang dimasukkan. 1/3 dikali 2/3 dikurang 2/2. Nah, kita tinggal hitung aja seperti biasa. 1/3 Nah, kita tinggal hitung biasa aja. Kita bereskan dulu yang di dalam kurung ini. Kan 2/3 kan 8. Nah, kurang 2/2 kan 4. Nah, terus kita kalikan yang ini dulu. 1/3 dikali 8, jadi 8/3 dikurang 4. Nah, kalau gini kan nggak bisa langsung dikurang gitu. Jadi kita samain dulu penyebutnya. Penyebutnya kan 3. Berarti 4 ini bisa dikali dengan 3/3. Jadi 8/3 kurang 12/3. Jadi kalau udah gini bisa dikurangin aja langsung. 8 dikurang 12 sama dengan minus 4. Di sini penyebutnya kan 3. Gitu. Habis yang batas atasnya sama juga, yang batas bawahnya juga dikalikan. Karena di sini batas bawahnya 0, jadi pasti hasilnya 0. Coba ya. 1/3 dikali 0/3 dikurang 0/2. 0/3 yaitu ya 0 dikali dengan 1/3 hasilnya 0 dikurang 0/2 ya 0 juga, jadi hasilnya tetap 0. Nah, jadi hasilnya min dikurang min dalam kurung minus 4/3 dikurang 0. Hasilnya 4/3. Karena ini 0 kan udah, anggaplah udah nggak ada. Nah, ini minus ketemu minus, jadinya positif. Jadi inilah cara menentukan luas daerah di bawah sumbu X. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materinya. Materi yang saya akan jelaskan yaitu luas daerah di antara dua kurva. Mencari luas daerah di antara dua kurva. Diketahui grafik ini, kita akan mencari luas daerah yang ini. Yang dibatasi kurva fx dan kurva gx dengan interval a sampai b. Nah, pertama kita buat dulu partisinya. Partisi ini yang berada di titik xi dengan panjang fxi kurang gxi dan lebar delta x. Nah, karena ini bentuknya persegi panjang, maka luasnya itu bisa kita cari dengan panjang kali lebar. Panjangnya itu yang fxi kurang gxi dan lebarnya itu yang delta x. Sama dengan b kurang a per n. B-nya itu yang
batas atas dan A-nya itu yang batas bawah. Sedangkan N-nya itu banyak partisinya. Kalau misalnya kita menggambarnya 4 partisi, maka N-nya juga 4. Jadi luasnya itu sama dengan fxi kurang gxi kali delta x. Nah, karena ini berada di rentang A sampai B, maka sigma A sampai B fxi kurang gxi kali delta x. Nah, karena semakin banyak partisi ini, itu semakin akurat nilainya, maka limit n mendekati hingga sigma A sampai B fxi kurang gxi kali delta x. Atau bisa juga ditulis dengan integral A sampai B fx kurang gx dx. Nah, jadi luas daerah di antara kurva Y sama dengan fx dan kurva Y sama dengan gx dari xa sampai dengan x sama dengan B yaitu integral A sampai B fx kurang gx dx. Nah, rumus ini akan berubah seiring kurva yang ada di atasnya itu yang mana. Kan kalau yang di sini kan kurva yang ada di atasnya fx. Nah, maka yang ditulis duluan itu yang fx. Nah, ini penjelasannya. Contoh soal pertama. Hitungan luas daerah P. Ini luas daerah P-nya. Pertama, kita tentukan dulu kurva mana yang ada di atas. Kalau di sini kan kurvanya kan yang fx yang ada di atas. Jadi kita tulis dulu yang fx. Nah, dengan jumlah nilai dari 0 sampai 1. Nah, ini. Luas P sama dengan integral 0 sampai 1 2x kurang 2x kuadrat dx. Yang ini, yang 2x kurang 2x kuadratnya itu diintegralkan pakai rumus integral A per n plus 1 x pangkat n plus 1. Jadi 2 per 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1 kurang 2 per, karena ini pangkatnya 2 maka ininya 2 ditambah 1 x 2 tambah 1 sama dengan 2 per 2 x pangkat 2 kurang 2 per 3 x pangkat 3. Nah, ini kan 2 bagi 2 kan sama dengan 1. Jadi, hasilnya itu x kuadrat kurang 2 per 3 x pangkat 3. Nah, ini hasilnya. Jadi, x kuadrat kurang 2 per 3 x pangkat 3 dari interval 0 sampai 1. Nah, 0 sampai 1 ini tinggal dimasukin ke persamaan ini. Jadi, disubstitusiin. Nah, ini. Jadi 1 per 2 kurang 2 per 3 kali 1 pangkat 3 kurang 0 pangkat 2 kurang 2 per 3 kali 0 pangkat 3. Nah, ini kalau misalnya dihitung itu pasti hasilnya 0. Jadi kita jumlahkan yang ini. 1 pangkat 2 kan 1 dikurang 1 pangkat 3 itu 1 kali 2 per 3 jadi 2 per 3. Nah, satunya ini kita ubah ke pecahan dulu supaya bisa dikurangkan ke 2 per 3. Jadinya 3 per 3 kurang 2 per 3. Nah, ini hasilnya jadi 1 per 3. Jadi luas daerah P ini yaitu 1 per 3. Contoh kedua. Tentukan luas daerah berwarna biru pada gambar berikut. Nah, ini luasnya. Kita suruh mencari luas daerah berwarna biru ini. Untuk soal yang ini, kita nggak bisa pakai cara yang pertama yang tadi, yang integral A sampai B fx kurang gx. Kenapa? Karena kurvanya itu akan berubah. Nah, di sini kan awalnya kan fx nih. Pas ke sini jadi berubah jadi gx. Nah, terus caranya gimana? Caranya yaitu di sini kan itu ada berpotongan nih. Nah, jadi kita pisahkan dulu. Jadi ini luas pertama, ini luas kedua. Jadi pertama-tama kita nyari luas yang kesatunya dulu. Luas kesatu ini itu kan kurva yang ada di atas itu kan yang fx dengan interval 0 sampai 1. Jadi
Nah, nomor satunya itu sama dengan integral 0 sampai 1 akar X kurang X dx. Yang akar X kurang X ini diintegralkan pakai rumus integral. Jadinya, akar X itu kan sama aja kayak X pangkat 1/2 dikurang X sama dengan 1/1/2 ditambah 1 X 1/2 ditambah 1 dikurang 1/1 ditambah 1 X pangkat 1 ditambah 1. Nah, ini 1 diubah ke pecahan jadi 1/1 yang di bawah yang ini ya. Diubah ke pecahan jadi ini 1/2 ditambah 2/2. 2/2. Kalau ditambahin jadi 3/2. X pangkat, nah ini juga sama kayak tadi, jadi hasilnya 3/2 dikurang 1/2 X pangkat 2. Nah, yang duanya ini tinggal kita kaliin ke atas sini. Jadi hasilnya 2/3 X pangkat 3/2 kurang 1/2 X pangkat 2. Nah, gini. Terus yang 0 sama 1-nya itu tinggal dimasukin ke sini. Jadi 2/3 kali 1 pangkat 3/2 kurang 1/2 kali 1 pangkat 2 dikurang 2/3 kali 0 pangkat 3/2 kurang 1/2 kali 0 pangkat 2. Ini kan kalau misalnya dijumlahin jadi hasilnya 0. Jadi kita jumlahin ini aja. 1 pangkat 3/2 itu kan 1. 1 dikali 2/3 tetap 2/3. Dikurang 1 pangkat 2, 1. Kali 1/2 jadi 1/2. Nah, terus ini kita samain aja penyebutnya jadi 6. 6 bagi 3, 2. Kali 2, 4. Kurang 6 bagi 2, 3. Kali 1, 3. Nah, jadi hasilnya 1/6 kurang 0 sama dengan 1/6. Nah, ini luas pertamanya kita udah dapat ya. Selanjutnya kita akan mencari luas kedua. Nah, kita lihat dulu nih, mana kurva yang ada di atas. Kalau untuk yang luas kedua ini, kurva yang ada di atasnya itu yang GX. Jadi kita tulis dulu yang GX-nya. Kayak gini. Nah, integral 1 sampai 4. Ini ya, 1 sampai 4. X kurang akar X dx. Nah, yang X kurang akar X-nya itu diintegralkan pakai cara yang tadi. Jadi hasilnya 1/2 X kuadrat kurang 2/3 X pangkat 3/2. Nah, 1 sama 4-nya ini tinggal dimasukin ke sini. Jadi, 1/2 kali 4 pangkat 2 dikurang 2/3 kali 4 pangkat 3/2 dikurang 1/2 kali 1 pangkat 2 dikurang 2/3 kali 1 pangkat 3/2. Ini kita jumlahkan dulu yang bagian sini. 4 pangkat 2 itu kan 8. 8 dikali 2, 8 dibagi 2 itu jadinya 4. 4 pangkat 2 itu kan 16. 16 dibagi 2 itu 8. Jadi di sini kita tulis 8. Dikurang 4 pangkat 3/2 hasilnya 8. 8 dikali 2 16. Jadi 16/3. Yang ini 8-nya itu kita ubah ke pecahan lagi. Jadi 24/3 dikurang 16/3. Kalau dikurang jadi hasilnya 8/3. Nah, ini ya hasilnya jadi 8/3. Selanjutnya kita akan menjumlahkan yang di sini. 1 pangkat 2 itu kan 1, terus 1 kali 2, 1 kali 1/2 itu jadi hasilnya 1/2. Kita tulis 1/2
terus 1 pangkat 3 per 2 itu kan 1, terus dikali 2 per 3 jadi 2 per 3 dikurang 2 per 3. Nah, terus kita samain aja penyebutnya jadi 6 bagi 2 3 kali 1 3 kurang 6 bagi 3 2 kali 2 4. Jadi hasilnya min 1 per 6. Nah, di sini kan ada min nih. Min itu kita kalikan ke dalam ini. Jadi min kali min kan hasilnya jadi plus 1 per 6. Jadi 1 per 6. Nah, selanjutnya kita samakan dulu penyebutnya. Supaya sama, ini yang 8 per 3 ini kita kali 2. Jadi hasilnya 16 per 6 ditambah 1 per 6. Ini. Nah, jadi gini hasilnya, 16 per 6 ditambah 1 per 6. Tinggal ditambahin aja, jadi hasilnya 17 per 6. Nah, luas keduanya udah diketahui, yaitu 17 per 6. Nah, ini kita tulis dulu yang tadi yang dapat kita hitung. Yang luas pertamanya itu 1 per 6. Yang luas keduanya itu 17 per 6. Nah, terus yang ditanyakan luas daerah biru ini. Jadi luas daerah biru atau luas totalnya itu sama dengan luas 1 ditambah luas 2. Yaitu 1 per 6 ditambah 17 per 6 sama dengan 18 per 6 sama dengan 3. Nah, ini luas daerah birunya ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kurang kata. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Fauzan dengan NIM 10121084. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang luas permukaan benda putar terhadap sumbu X. Nah, seperti yang ada pada gambar, di sini saya menyediakan sebuah gambar sebelum dan sesudah. Nah, daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan Fx dan sumbu X pada interval X kecil sama A dan X kecil sama B diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Nah, maksudnya itu jika ada, kan di sini sudah dijadikan sebuah garis, itu garis itu diputar pada titik yang telah ditentukan, yaitu titik A dan B diputar sebanyak 360 derajat. Maka akan menjadi sebuah garis yang berlawanan. Dan yang akan kita hitung yaitu luas benda putar ini, ya luas permukaan ini. Untuk rumusnya sendiri yaitu ada A sama dengan 2pi integral A sampai B fx akar 1 ditambah f aksen x kuadrat dx. Nah, biar teman-teman lebih paham, jadi di sini saya menyediakan sebuah contoh soal. Nah, tentukan luas permukaan benda putar apabila kurva Y sama dengan akar 4 dikurang x kuadrat, x kecil sama min 2 dan x kecil 2 diputar mengelilingi sumbu X. Nah, untuk gambar bisa dilihat seperti ini, yaitu pada titik min 2 dan positif 2 membentuk sebuah garis, dan garis ini akan kita putar sebanyak 360 derajat. Ya, kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi langkah yang pertama yang harus kita tentukan itu kita harus mencari turunan dari Y. Mencari turunan dari kurva Y yang akar 4 dikurang X kuadrat. Nah, untuk rumus turunan sendiri itu ada F aksen X sama dengan U aksen dikali V aksen. U-nya sendiri itu ada 4 dikurang X kuadrat, dan sedangkan V sama dengan U 1 per 2. Jadi selanjutnya kita mulai memasukkannya ke dalam rumus. Jadi F aksen X sama dengan min 2x dikali 1 per 2 akar U. Jadi di mana sih datangnya min 2x? Sedangkan di sini kan adanya U ini 4 dikurang x kuadrat. Nah, dikarenakan 4 ini akan gimana ya? Udah nggak dihitung ya karena ada variabel. Jadi 2 ini kita kedepankan, jadinya itu 2x sepakat 1 dikarenakan 1 itu nggak dihitung. Jadi di sini kita tuliskan hanya 2x. Jadi yang akan kita ambil itu ya ini. Jadi kan min 2x jadinya itu min 2x, ini kita coret dan sisa 1 min 2x jadinya ya itu min 2x
dikali 1/2 akar U. Nah, 1 sendiri itu diambil dari sini. 1 ini dipindahin ke sini, dan ini dibalik. Maaf, catatannya agak itu. Jadi 2 akar U. Nah, selanjutnya itu F aksen X sama dengan min 2X, ya. Nah, sebelum kita dapat dari penyederhanaan ini, dikali 1/2 akar 4 dikurang X kuadrat. Nah, U sendiri itu ada 4 dikurang X kuadrat, ya. Jadi, kita masukkan saja. Jadi, di sini F aksen X sama dengan min X per 4 dikurang X kuadrat. Nah, kenapa? Kemana sih perginya 2 ini? Gitu, 2 itu disederhanakan, gitu. Ini disilang. Jadi 2 ini udah nggak ada, jadi X ini kita kalikan, ya jadinya itu X gitu. Jadi bisa dibilang X doang gitu. Jadi 1 itu nggak ditulis. Jadi misalnya ya jadi ini F aksen X sama dengan negatif X per 4 dikurang X kuadrat. Nah, kira-kira seperti itu untuk langkah pertama. Nah, selanjutnya kita lanjut ke langkah kedua. Nah, untuk langkah yang kedua, yaitu mencari luas dengan rumus. Untuk rumus sendiri sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu A sama dengan 2pi integral A sampai B fx akar 1 ditambah f aksen x kuadrat dx. Di sini kita mulai masukkan semua angka ke dalam rumus, yaitu A sama dengan 2pi integral min 2 sampai 2 akar 4 dikurang x kuadrat, dan 1 ditambah min x per akar 4 dikurang x kuadrat dx. Jadi selanjutnya di sini 2pi integral min 2 sampai 2 akar 4 dikurang x kuadrat, 1 ditambah dalam kurung min x per akar 4 dikurang x kuadrat dx. Dan selanjutnya itu di sini kita menyederhanakan, ya 2pi integral min 2 sampai 2 akar 4 dikurang x kuadrat, 1 ditambah x kuadrat per 4 dikurang x kuadrat dx. Nah, mengapa sih hasilnya itu jadi x kuadrat gitu? Jadi mana negatif, mana akar? Di sini saya langsung mengalihkan x kuadrat, saya akan mengalihkan dengan 2, yaitu menjadinya x kuadrat, x ya. Maksud saya dikalikan dengan 2 karena ada di sini ada pangkat. Ya, di sini jadinya itu x kuadrat dan negatif dikalikan dengan 2 maksud saya dikalikan dengan negatif menjadi positif, dan sedangkan akar dikalikan dengan akar itu hasilnya itu akan menjadi, akarnya itu jadi nggak dibaca gitu, jadi ya hilang. Seperti ini kira-kira hasilnya. Lalu 2pi integral min 2 sampai 2 akar 4 dikurang x kuadrat, 4 dikurang x kuadrat tambah x kuadrat per 4 dikurang x kuadrat dx. Nah, gimana sih datangnya 4 ini? 4 dikurang x kuadrat tambah x kuadrat ini merupakan hasil perkalian dari 4 dikalikan dengan 1, ya ini 4 dikalikan dengan 1 hasilnya jadi 4, dan x kuadrat dikalikan dengan x kuadrat menjadi ya min x kuadrat, dan x kuadrat sendiri diturunkan menjadi plus x kuadrat per 4 dikurang x kuadrat. Nah, dari sini kita langsung menyederhanakannya, yaitu langsung saja kita coret karena ini sama-sama dalam sisi x kuadrat dan x kuadrat, dan negatif juga dikali positif menjadi 2pi integral min 2 sampai 2 akar 4 dikurang x kuadrat, dalam kurung juga 4 per 4 dikurang x kuadrat dx. Ya, 4 ini dapat tentunya dari hasil ini, udah hasil penyederhanaan. Jadi 2pi integral min 2 sampai 2 akar 4 dx. Nah, 4 ini juga merupakan didapat dari hasil penyederhanaan, ya. Kira-kira seperti ini, kita coret saja. Jadi yang tersisa hanya akar 4. Akar sama dengan ya, akar 4 dx. Sudah sampai dia 4 dx. Selanjutnya kita mulai masukkan rumus yang ini, integral A dx gitu, sama dengan A kali X. Jadi integral kita melakukan pemindahan, yaitu 2pi ini kita pindahkan ke sebelah kanan biar kita bisa melakukan perkalian.
Jadi integral min 2 sampai 2pi dikali dengan 2 dx. Itu hasilnya itu ya 2 dikali dengan 2 yaitu menjadi 4, menjadi 4pi x. 4px. Di sini kita juga memasukkan kembali rumus. Jadi fx maaf ini a fx a sampai b sama dengan f dalam kurung b dikurang f dikurang fungsi dikurang a. Itu kita mulai masukkannya 4pi dalam kurung b nya itu sama dengan ya b itu bagian atas itu 2 ya, sini saya tuliskan, sini b ini a 2 dan 4 dikali min 2 ya, 4 dikali dengan 2 8, sedangkan 4pi dikali 2 sama dengan 8pi, dan 4pi dikalikan dengan 2 itu juga 8, menjadi min 8pi. Jadi 8pi dikurang dalam kurung dikurang min 8pi dikarenakan negatif, dimana yang negatif dan negatif bertemu itu hasilnya menjadi positif ya, hasil akhirnya itu didapat jadinya 16pi. Mungkin seperti itu dulu yang bisa saya jelaskan. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Luas permukaan benda putar terhadap sumbu Y, daerah yang dibatasi oleh X, fungsi Y, dan sumbu Y pada interval A kurang sama dengan X dan B lebih sama dengan X, diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat. Memiliki luas permukaan A sama dengan 2pi integral A hingga B fungsi Y akar 1 tambah F aksen Y kuadrat dy. Mudahnya, suatu benda diputar ke arah kiri atau ke arah sumbu Y sejauh 360 derajat, berarti kebalikannya. Nah, itu tuh memiliki luas yang seperti tadi. Kita langsung ke contoh soal. Tentukan luas permukaan benda putar apabila kurva X sama dengan akar 1 min Y kuadrat, 0 lebih kecil sama dengan dari Y, dan setengah lebih besar sama dengan dari Y. Diputar mengelilingi sumbu Y. Nah, diketahui lengkungannya itu X sama dengan akar 1 min Y kuadrat, dan tegak lurusnya itu setengah. Nah, langkah pertama kita cari dulu turunan dari X. Pertama kita misalkan akar 1 min Y kuadrat itu menjadi akar U. Jadi D per DU akar U dikali D per DY 1 min Y kuadrat. Nah, setelah dimisalkan, kita turunkan fungsinya menjadi 1 per 2 akar U dikali min 2Y. Min 2Y nya itu dapat dari Y pangkat 2. 2 nya itu dikedepanin Y, pangkatnya dikurangi 1. Jadi 2 kali 1 sama dengan 2Y. Nah, 2 kurang 1 jadi 1. Jadi 2Y pangkat 1. Karena pangkat 1, satunya nggak usah ditulis, jadi min 2Y aja. Setelah diturunkan, kembalikan lagi akar U yang tadi menjadi akar 1 min Y kuadrat. Nah, jadi F aksen Y sama dengan 1 per 2 akar 1 min Y kuadrat dikali min 2Y. Nah, setelah itu kita jumlahkan, hasilnya akan menjadi F aksen Y sama dengan min Y per akar 1 min Y kuadrat. Nah, di langkah pertama tadi kan sudah dicari turunannya. Nah, sekarang kita masukin ke rumus yang tadi. Hingga menjadi A sama dengan 2pi integral 0 hingga setengah akar 1 min Y kuadrat akar 1 plus min Y per akar 1 min Y kuadrat dy. Nah, akar 1 min Y kuadrat akar 1 plus Y kuadrat per 1 min Y kuadrat itu dikalikan dulu. Hasilnya akan menjadi 1. Nah, caranya bagaimana? Caranya ada di sebelah kanan. Pertama kita kalikan dulu. Caranya disatukan dulu akarnya. Udah itu kita jabarkan yang Y kuadrat per 1 min Y kuadrat. Sudah itu kita kalikan. Akarnya akan menjadi akar 1. Akar 1 sama dengan 1. Sudah ketemu satunya. Udah itu kita lihat sifat yang ada di sebelah kanan. Yang
Integral A dy sama dengan A xy atau A kali y. Nah, itu akan menjadi 2pi y integral 0 sama 1 per 2. Setelah itu kita lihat lagi sifat yang kedua yang di bawahnya. Nah, itu akan menjadi fb dikurang fa atau fungsi b dikurang fungsi a. Fungsi b-nya itu yang ada di atas, yang a itu yang di bawah. Jadi fungsi b itu 2pi setengah. Nah, kalau fungsi a itu 2pi 0 karena hanya 0. Nah, kalau dikurang pi kurang 0 sama dengan pi. Mungkin sekian dulu pemaparan materi dari kelompok 6. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.